Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, mengapa terkadang manusia mempunyai perasaan cemas? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi jalan hidup manusia. Apakah ini termasuk bisikan setan ke dalam dada manusia atau bagaimana? Minta pencerahan Pak Ustadz dari Ibu Nur di Sindangwangi. Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Terkait dengan masalah ini, perlu kita ketahui bahwa manusia ini diberi 3 unsur oleh Allah Azza wa Jalla dalam dirinya, yang itu akan terus bersamanya sampai akhir kehidupannya. Maka mana yang dominan dalam dirinya, maka akan berpengaruh dalam kehidupannya. Yang pertama, unsur fitrah. Nabi kita bersabda SAW, "Ma min mauludin illa wa huwa yuladu al fitrah." Tidak seorang bayi pun dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Apa itu? Iman dan kecenderungan untuk taat kepada penciptanya. Maka fitrah membawa ketenangan jiwa, rasa nyaman, rasa damai, dan bahagia. Maka fitrah butuh gizi dari luar. Kalau dia tidak diberi gizi, dia akan melemah. Dia akan melemah. Dan perannya berkurang, bahkan tidak nampak. Apa gizinya? Segala sesuatu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal dengan ilmu atau dengan basirah. Kalau seorang fitrahnya mendapatkan gizi berupa ilmu yang benar, sehingga fitrahnya menjadi basirah, maka yang keluar dari orang ini dalam kesehariannya adalah hikmah, kebaikan-kebaikan. Dari tutur katanya, dari ucapannya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, dari akhlaknya. Hikmah, ketenangan, kedamaian. Terkena musibah, yakin ini takdir Allah, tenang. Allah memiliki hikmah yang besar. Begitu. Maka kalau fitrah kita tidak memberi gizinya dari unsur yang dibawa oleh Nabi SAW ini, melamah dia. Yang kedua, hawa nafsu, yang kemudian disebut dengan tabiat. Ya. Dan hawa nafsu ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Hawa nafsu tidur, makan, memiliki pasangan hidup, senang-senang, bermain, bekerja, mengumpulkan dunia dan sebagainya. Hawa nafsu. Namun bila hawa nafsu dilepaskan, dibiarkan, tanpa didampingi oleh fitrah, maka dia akan menyimpang. Tapi kalau didampingi dengan fitrah, maka cukup. Yang ada itu cukup. Makan, wah ini makanan enak ini. Hawa nafsu akan terus makan, sampai susah bernafas, susah berjalan. Fitrah mengendalikan, cukup. Ingat sabda Nabi SAW, untuk menjadikan isi perut menjadi 3. Untuk makanan, untuk minuman, dan untuk nafas. Fitrah mengendalikan. Fitrah terkubur, hawa nafsu sudah makan. Sehingga tidak peduli walaupun akhirnya, mohon maaf, badan semakin besar, susah berjalan, susah bernafas, susah beraktivitas, tidak peduli. Yang lain tidur, ya tidur sudah.
Malam tidur, siang tidur, tidur. Yang lain main, main. Yang lain lagi kerja, kerja. Begitulah hawa nafsu. Tergantung pada setiap pribadi berbeda-beda. Oleh karena orang yang mengikuti hawa nafsu, lihat hidupnya. Tergantung kecenderungannya. Dan dia tidak peduli. Apalagi masuk darinya unsur dari luar yang menguatkannya, yaitu bisikan-bisikan syaitan dari bangsa jin dan manusia. Diajak fulan, diajak fulana. Belum lagi keinginannya bertemu. Dan kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, akal. Akal akan menimbang. Akal akan menimbang. Tetapi peran akal ini lemah. Ya. Dia akan menguatkan mana yang dominan pada diri seseorang. Maka akalnya akan menentukan hal tersebut. Dan menetapkan ini yang harus diperbuat. Apabila fitrah yang dominan dalam dirinya, akalnya pun akan terwarnai oleh fitrah. Apabila hawa nafsu yang dominan, akalnya pun akan terwarnai oleh hawa nafsu. Sehingga dia yang mengendalikannya. Itulah kondisi manusia. Sehingga kita bisa dapati, mengapa saya kadang demikian, kadang demikian. Nah, berarti di sini perlu kita kembali kepada kalau sedang baik, berarti fitrah mendapatkan gizinya sehingga dia kuat. Ketika suatu saat berat untuk ibadah dan sebagainya, maka hawa nafsunya sedang kuat. Fitrahnya dikalahkan olehnya. Nah, ketika keadaan seperti itu, segera kita melakukan tahapan-tahapan perbaikan untuk bisa memunculkan kembali fitrah. Tahapan yang pertama, sadar. Sadar. Dan kesadaran ini diikuti dengan penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah. Berarti dia sadar. Setelah sadar, lalu tahapan yang kedua mencari. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa kembali menjadi baik? Setelah mencari, mesti dapat. Dan dapat itu kadang petunjuk yang beraneka ragam, informasi yang berbeda-beda. Maka tahapan ketiga, memilah dan memilih. Dan untuk yang ketiga ini butuh bimbingan. Tidak bisa sendiri. Mengapa tidak bisa sendiri? Tadi fitrahnya terkubur. Akalnya terwarnai oleh hawa nafsu. Tapi fitrahnya terkubur menyadari ini tidak baik. Tapi dia dapat informasi yang beraneka ragam. Apa yang harus saya lakukan? Maka ketiga, memilah dan memilih. Dipilah-pilah semuanya. Dan main dipilih yang akan diambil. Maka butuh bimbingan. Salah pembimbing, menyimpang. Lalu yang keempat, ketika sudah dapat, maka evaluasi. Betul tidak ini yang harus saya lakukan? Evaluasi, jangan diam. Oh, ternyata tidak baik, bukan ini. Segera tinggalkan. Cari yang lain. Kemudian yang kelima, kalau sudah betul, maka rahasianya ada pada istiqomah. Dengan apa yang dapat tadi. Istiqomah, berpegang teguh dengan itu, dan tidak ditinggalkan.
Demikian Allah misal.